Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari menjelang siang, kebetulan saat ini cuaca mendung, agak hujan. Dan kebetulan pada hari ini libur, jadi saya tidak kemana-mana, masih di rumah. Dan pada saat ini saya sedang berada di kandang jangkrik teman-teman ya. Alhamdulillah keadaan kandang jangkrik kita sekarang sudah mulai penuh yang ini teman-teman ya. Setelah kemarin kita tambah box ya, ini sebelah sini sudah penuh oleh box. Dan jangkrik yang ada kemarin beberapa hari ke belakang sudah kita panen ya. Dipanen berarti ada sekitar 6 box yang sudah dipanen beberapa hari ke belakang ya. Alhamdulillah. Dan pada saat ini saya ingin berbagi informasi kembali, sharing kembali dengan teman-teman tentang ternak jangkrik teman-teman ya. Pada video sebelumnya saya pernah berbagi informasi tentang ternak jangkrik, yaitu bagaimana caranya agar jangkrik itu cepat besar dan hasilnya maksimal melebihi apa yang kita targetkan teman-teman. Pada video sebelumnya bahwa agar jangkrik itu cepat besar dan hasilnya maksimal, selain rutinitas yang harus kita lakukan seperti membersihkan batang pisang yang sudah kering ya, juga memberi pakan secara rutin sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore hari. Pada video sebelumnya saya menyampaikan bahwa salah satu cara agar jangkrik cepat besar dan hasilnya maksimal itu yaitu memberi pakan jangkrik pada tengah malam teman-teman ya. Terserah mau jam berapa, mau jam 11, mau jam 12, mau jam 1, jam 2, jam 3, terserah teman-teman waktunya kapan, tergantung senggangnya teman-teman untuk memberi pakan pada tengah malam. Kenapa tengah malam harus dikasih pakan lagi? Karena tengah malam itu kan suasananya dingin ya. Jadi semua jangkrik itu pada naik ke atas teman-teman ya, baik yang besar maupun yang kecil. Nah, yang besar makannya sudah banyak kan. Nah, ketika yang kecil naik pada tengah malam itu, ternyata dia nggak kebagian pakan ya, karena pakannya udah habis gitu ya. Sehingga kalau tidak dikasih pakan, dia tidak makan lagi gitu. Makanya kenapa pada tengah malam harus dikasih pakan lagi, agar pada saat jangkrik yang kecil naik ke atas dia bisa makan gitu ya. Karena mungkin yang gede-gede sudah pada kenyang ya, sehingga bagian yang kecil yang makan pada tengah malam gitu. Itu kenapa makanya harus dikasih makan pada tengah malam gitu ya. Jadi ngasih makan jangkrik itu berarti 4 kali gitu teman-teman ya, pagi, siang, sore ya, dan tengah malam gitu ya. Itu salah satu cara agar jangkrik itu cepat besar dan hasilnya maksimal sesuai dengan yang diharapkan gitu teman-teman ya. Betul. Namun sebelum saya menambahkan kembali informasi yang ingin saya sampaikan, perlu teman-teman ketahui bahwa saya tanam jangkrik dalam satu box itu antara gitu teman-teman ya, minimal 2 on dan maksimal 5 on. Kenapa 2 on? Karena jangkrik pada hasil ayakan pertama itu biasanya sedikit ya. Seperti yang ini nih, ini ayakan yang pertama teman-teman. Ini di kisaran 2 on ya teman-teman ya. Ini
Ini makanya minimal itu 2 on, maksimalnya 5 on. Dan ayakan yang kedua kemarin kita dapat 4 on ini. Ini dapat 4 on ya. Nanti di ayakan ketiga dan selanjutnya ketika jangkrik bertelurnya sudah bagus, itu kadang-kadang satu kali ngayak itu dapat lebih dari 1 kilo teman-teman. Makanya kalau kita lebih dari 1 kilo kita bagi gitu kan, apakah bisa untuk 2 box atau 3 box gitu ya, gitu. Makanya cara tanamnya seperti itu kalau saya gitu teman-temannya. Jadi nggak harus berapa gitu, yang jelas minimal di 2 on dan maksimal di 5 on. Karena dalam satu kali putaran indukan jangkrik itu kita kurang lebih, kalau jangkrik indukannya bagus itu 10 kilo telur jangkrik dapat teman-teman ya. 10 kilo telur jangkrik dapat. Nah itu kalau kita rata-ratakan berarti taruhlah kita nanam telur jangkrik itu di 5 on aja teman-teman ya, itu ya. Jadi saya nanam telurnya itu setiap box maksimal di 5 on. Selanjutnya, bahwa apa yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah bahwa selain memberi pakan pada tengah malam ya, agar jangkrik itu cepat besar ya dan hasilnya maksimal, adalah dengan cara jangkrik itu dipisahkan teman-teman. Dipisahkan itu artinya ketika jangkriknya itu dalam satu box itu dianggap banyak ya, kita pisahkan jangkrik itu ke box yang baru ya, ke box yang baru, ke laras yang baru. Kenapa itu harus kita lakukan? Karena alhamdulillah pada panen-panen sebelumnya saya, ketika putaran pertama kemarin, saya telur pertama dan telur kedua itu saya nggak pisah ya. Itu 2 box itu saya hanya dapat di 47 ya. Berarti satu boxnya kurang lebih saya dapat 23 karung atau 23 kilo teman-teman ya. Nah di adiknya yang dipanen yang dapat 47 itu kita coba pisah ya, karena kelihatan banyak, akhirnya kita pisah di box yang baru ya. Dipisahnya cuma satu box teman-teman ya. Alhamdulillah dari 47 yang 2 box itu dapatnya, dari hasil pemisahan itu kita dapat 74 teman-teman ya. Dapat 74, berarti hitung-hitung satu boxnya di kisaran ya 33 karung lah ya kurang lebih ya. Itu hasil pemisahan pada panen yang kedua, itu dipisah dalam box baru. Di adiknya lagi yang ini nih, yang ini kemarin dipanen ya, alhamdulillah kita coba pisah jadi 2 box teman-teman ya. Dari awal induk, dari 2 box asli awal gitu ya, dipisah ke box baru 2 box ya, 2 box baru dipisahnya. Alhamdulillah itu tembus ke 90 kilo, 90 karung teman-teman. Berarti satu boxnya kurang lebih dapat kita 45 kilo teman-teman ya. Nah itu makanya kenapa saya sampaikan bahwa agar jangkrik cepat besar dan berhasil maksimal, selain memberi pakan pada tengah malam, yaitu dengan cara memisahkan jangkrik yang memang kelihatan banyak teman-teman. Karena jangkrik itu kalau kelihatan banyak dari kecil juga sudah kelihatan teman-teman ya. Dari pur cepat habis, dari jangkriknya juga kelihatan banyak gitu kan. Itu contoh yang ini sudah saya pisah teman-teman. Ini 2 box yang insya Allah mungkin 2-3 hari ke depan dipanen. Ini 2 box teman-teman ya. Ini 2 box sama yang ini. Nah ini sama yang ini sudah dipisah teman-teman ya. Hasil pisahannya mana dari 2 box yang ini? Dari 2 box yang ini kita pisahkan ke sini. Dari 2 box ini ya dijadikan satu ke box yang baru ke sini.
Kenapa harus dipisah? Karena jangkrik-jangkrik yang besar di box asal itu mereka pindah ke box yang baru, sehingga yang tersisa di box asal itu tinggal yang kecil gitu teman-teman ya. Nah yang kecil itu karena yang besar-besar sudah tidak ada, pindah ke yang baru, akhirnya dia pada naik, akhirnya makan ya, dia dapat leluasa makannya gitu. Akhirnya nanti ketika pas dipanen jangkriknya hampir rata, seimbang besarnya gitu teman-teman ya. Nah ini 2 box yang sudah dipisah. Ini hasil pisahannya. Ini satu, ini yang lain pun kita sudah pisah teman-teman ya. Ini box yang ini sudah kita pisah juga ya. Nah ini masih kecil-kecil seperti ini, kalau memang kelihatan sudah banyak bisa aja teman-teman ya. Kalau memang sudah kelihatan banyak gitu ya, kita pisah aja. Nah contoh yang ini, nah ini jangkriknya ya, ini baru dipisah kemarin-kemarin teman-teman ya. Nah ini pisahannya, box yang barunya ke sini ya, yang ke sini ini dari 2 box yang ini ya. Nah selanjutnya yang ini juga dipisah. Nah jadi dari sejak kecil pun, dari sejak ya dia masih masa-masa pertumbuhan, kalau memang sudah jangkriknya kelihatan banyak langsung dipisah aja ke box yang baru ya, dengan kelaras yang baru gitu. Dan yang ini dipisah ke, nah ini 2 box yang ini dipisah ke sini teman-teman. Nah ini saya yakin maksimal hasilnya teman-teman, karena di sini di box yang baru itu jangkrik yang sudah gede-gede ya, jangkrik yang sudah gede-gede, dan yang di box asalnya nanti tinggal yang kecil-kecil ya. Bagaimana cara ngangkatnya, cara ngangkat jangkrik dipisahnya? Kita tinggal ngasih tray aja teman-teman ya. Kita taruh tray, disimpan seperti ini caranya. Ini tray ya, tuh dari ada jangkriknya ya, itu tray. Ini mau dipisah teman-teman ya, jadi itu tray semua ya. Setelah kita taruh tray sudah terisi, dikasih pakan, kita pindahin aja teman-teman ya, kita pindahin, kita angkat. Nah seperti ini, kita angkat ke box yang sudah disiapkan oleh kita. Contoh ke sini, ini kita tinggal naruh aja gini. Nah ya, ini nanti ini kita taruh lagi ya, ambil lagi yang baru ya, traynya lagi. Nah ini tuh banyak jangkriknya pada masuk ke tray, pindahin lagi ke box yang baru ya. Nah seperti ini. Nah ini juga tuh. Nah tuh, itu cara mindahinnya teman-teman ya. Seperti ini aja terus sampai dikira jangkrik pindahannya agak banyak ya, udah dianggap banyak, dan di box asalnya sudah dianggap cukup ya. Jadi nggak ada takaran harus berapa untuk box yang baru hasil pindahannya, dan box awalnya nggak ada ya. Itu tergantung pasnya menurut kita aja ya. Kalau dirasa di box asalnya masih banyak, kenapa tidak terus aja dipindah gitu teman-teman ya, terus dipindah. Nah ini yang ikut ke sini, ini yang gede-gede teman-teman ya, jangkrik yang gede-gede ya. Ini yang menghabiskan pakan yang kecil-kecil ini, seperti ini ya. Nah
Nah ini tuh. Nah ini, nah masih ada. Tuh. Dua lagi. Nah, satu lagi teman-teman. Ini satu lagi. Jadi caranya seperti itu teman-teman ya, untuk memisahkan jangkrik di box yang baru. Jadi itu tadi banyaknya seperti apa itu tergantung teman-teman. Kalau sudah dirasa sudah dianggap banyak hasil pindahannya ya, dan di box asal sudah tinggal yang kecil-kecil ya, sudah dilihat. Nah ini seperti ini sudah agak jarang ya. Ini kalau memang sudah dianggap cukup mungkin oleh teman-teman pemisahannya ya cukup, silahkan gitu kan. Tapi kalau masih dirasa masih perlu dipindahkan, pindahkan lagi ya gitu. Nah seperti ini hasil pindahan tadi, ini udah dianggap cukup ya karena sudah banyak. Ini hasil pindahan ya. Jadi yang tidak tingkat itu ini hasil pindahan teman-teman ya. Ada 3 box hasil pindahan, satu ya yang ini, terus yang ini ya, terus yang satu lagi yang ini tadi teman-teman ya, itu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi selain memberi pakan pada malam hari ya, pemindahan jangkrik kepada box baru ya, yang dianggap jangkriknya banyak itu hasilnya lebih maksimal ya, hasilnya lebih maksimal teman-teman ya. Karena itu tadi, kenapa harus dipindah, karena ketika si jangkrik dalam satu box itu kelihatan banyak terus tidak dipindah, mereka yang kecil akan kecil aja terus, sedangkan yang besar gede aja terus ya. Nah contoh di sini itu kan ada yang kecil tuh ya, tuh ada yang kecil tuh ya, tuh kecil tuh. Itu karena apa? Karena dia mungkin kalah saing cara makannya dengan teman-temannya yang sudah pada gede gitu teman-teman ya. Akhirnya dia nggak cepat besar padahal umurnya sama tuh. Itu kan ada yang masih sangat kecil tuh ya, padahal umurnya sama mereka ya gitu. Makanya ketika ini dipindah gitu kan, jangkrik-jangkrik yang udah ada gede-gede itu dia pindah ke box baru, sehingga di box baru pindahannya itu akan lebih maksimal dia ya. Yang hasil pindahan dia tumbuh dengan maksimal,
Dan di box awal yang kecil-kecil juga tumbuh maksimal karena dia nggak merasa tersaingi gitu teman-teman ya. Itu teman-teman ya, sharing berbagi informasi tentang cara agar jangkrik cepat besar dan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan, bahkan melebihi apa yang kita harapkan. Kenapa itu saya sampaikan kepada teman-teman? Karena ini sesuai dengan pengalaman saya kemarin-kemarin teman-teman ya. Yakin kalau box itu tidak, jangkriknya itu tidak dipisah, hasilnya tidak akan maksimal, yakin. Dan kalau tidak dikasih pakan pada tengah malam juga hasilnya kurang maksimal. Ini sesuai dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya alami selama ini, itu teman-teman ya. Jadi saya hanya ingin sekedar sharing kepada teman-teman, terutama teman-teman peternak jangkrik pemula gitu ya. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya buat teman-teman semua ya, untuk lebih semangat lagi dalam budidaya jangkrik teman-teman ya. Ini demikian informasi atau sharing ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada teman-teman. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.